Halo guys, kembali lagi dengan saya Farid Fatur Rahman. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe, like, and share. Nah, di video kali ini saya akan tetap membahas teori deja vu. Kamu pernah gak sih merasakan deja vu seperti kamu pernah melakukan hal yang belum pernah kamu lakukan? Nah, sekarang saya akan membahas tentang hal itu. Teori yang pertama, seorang ilmuwan The Leeds Memory Group berhasil menciptakan sensasi deja vu di dalam laboratorium terhadap 18 peserta. Peserta dihipnotis untuk melihat 24 kata yang dibagi dalam dua kotak. Peserta diberi pemahaman bahwa salah satu kotak sebagai kotak familiar dan satu lagi tidak. Setelah selesai dihipnotis, peserta perlihatkan semua kata-kata secara acak. 10 orang dari mereka mengaku merasakan sensasi aneh ketika melihat kata-kata yang dikelompokkan dalam kotak familiar ketika dihipnotis tadi. Teori yang kedua, perasaan diawali oleh kenangan atau memori palsu. Seorang psikolog terkemuka, Valerie Reina, menyatakan perasaan deja vu diawali oleh memori palsu. Ini merupakan disosiasi memori yang membedakan realitas dari ingatan. Ada berbagai macam pengalaman disasosiatif yang bisa terjadi. Terkadang kamu tidak dapat memastikan apakah kamu memimpikan sesuatu atau mengalaminya. Apakah kalian pernah nonton film? Nah, seperti itu contohnya. Pasti kamu berasa berpikir seperti itu. Teori yang ketiga, semacam gangguan sirkuit jangka panjang dan jangka pendek di dalam otak. Teori ini menjelaskan terjadinya deja vu adalah informasi baru yang diterima mengambil jalan pintas langsung ke ingatan jangka panjang. Ia melewati mekanisme yang seharusnya, yaitu mekanisme yang digunakan otak untuk menyimpan informasi. Teori yang keempat, teori optical pathway delay. Teori ini menghubungkan deja vu dengan umur dan penyakit degeneratif. Proses penerimaan informasi yang diterima berbeda oleh kedua mata. Salah satu mata lebih dulu menerima informasi dan diterima lebih dulu oleh otak, sehingga mata yang lainnya seperti lebih familiar dengan apa yang dilihat saat itu. Namun, teori ini terpatahkan karena orang buta pun dapat mengalami deja vu melalui indera lainnya, yaitu penciuman, pendengaran, dan perabaan. Teori yang kelima dikaitkan dengan korteks renal pada otak. Korteks renal adalah area otak yang membuat kita merasa akrab. Sampai kini belum diketahui bagaimana cara mengaktifkan area ini tanpa memicu area lain yang berhubungan dengan memori. Sulit sekali menentukan apa yang terasa akrab dengan deja vu, karena rasa akrab biasanya samar dan tidak spesifik. Nah, mengapa kita mengalami deja vu? Ilmuwan mencoba menjelaskannya. Ilustrasi ingatan yang tidak terlalu jelas, ilustrasi ingatan yang tidak terlalu jelas, ilustrasi ingatan yang tidak terlalu jelas. Benarkah kalian pernah tinggal di bulan? Ini kata ilmuwan. Menurut How Stuff Works, 70% populasi manusia pernah mengalami hal ini, dan yang paling sering berada dalam rentang usia 15 tahun dan 25 tahun. Walaupun bukan hal yang asing, namun tidak banyak orang yang mampu menjelaskan apa itu deja vu. Bahkan para peneliti pun terus mengembangkan teori-teori yang ada. Sains pun keteteran menjelaskan fenomena deja vu. Deja vu bisa dijelaskan melalui 3 teori. Yang pertama, kemiripan yang diimplisit. Yang kedua, persepsi yang terbagi. Dan yang ketiga, difungsi biologis. Sebagai besar dari kita pernah mengalami sebuah sensasi kuat bahwa yang sedang kita hadapi atau kerjakan pernah terjadi atau kita lakukan di masa lampau. Anehnya, perasaan itu kadang hadir dalam pengalaman yang kita kerjakan pertama kali. Namanya deja vu, istilah yang diciptakan oleh ilmuwan Prancis Emile
elaborate pada tahun 1876 silam. Deja vu berasal dari kata Prancis déjà dan vu yang berarti pernah dilihat, sebab fenomena ini berlaku dalam situasi yang bervariasi. Maka dalam perkembangan ini juga muncul beberapa istilah pengganti seperti déjà vécu, déjà dan vécu yang berarti pernah dialami, déjà dan senti yang pernah dipikirkan, atau déjà dan visit yang pernah dikunjungi. Menurut beberapa orang, deja vu fenomena yang populer. Namun, rupanya hingga saat ini sains masih menganggapnya sebagai sebuah misteri. Ada beberapa peneliti yang telah diterbitkan untuk mencoba menjabarkan deja vu. Namun, para ilmuwan belum bisa memberikan jawaban secara pasti dan komprehensif atas apa yang menyebabkan deja vu terjadi. Beberapa teori di antara sekian banyak teori tentang apa yang menyebabkan deja vu, Profesor Alan Brown merangkumnya menjadi 3 pokok. Yang pertama, berkaitan dengan familiaritas yang secara implisit terjadi di dalam seseorang. Secara sederhana, teori ini menyatakan bahwa pengalaman deja vu erat kaitannya dengan kondisi tertentu yang dilalui seseorang, namun telah dilupakan ketika ingatannya kembali hadir walau hanya sebagian. Contohnya, bayangkan Anda adalah seorang mahasiswa rutin mengunjungi perpustakaan kampus dan biasa duduk di bangku paling pojok di lantai 2, bersanding dengan rak buku-buku bertema sejarah di sisi kanan dan di sebelah kiri langsung berdampingan dengan jendela. Anda tak mengingat kebiasaan ini dengan baik, lalu beberapa minggu usai kelulusan, Anda perlu mengunjungi perpustakaan kota. Anda menuju sebuah bangku di lantai 1 dan tiba-tiba merasa deja vu. Menurut teori familiaritas, hal itu disebabkan oleh posisi bangku yang kebetulan ada di pojok. Profesor Annette Clark dari Colorado State Universitas menyatakan teori ini deja vu baginya adalah fenomena natural yang berkaitan dengan sesuatu yang familiar dengan sesuatu yang ada di sekitar kita, seperti bentuk di sebuah bangunan atau desain sebuah ruangan. Deja vu memicu ingatan palsu yang membuat diri kita berpikir bahwa pengalaman yang dilakoni pernah dialami sebelumnya, padahal tidak. Nah guys, apakah kalian pernah merasakan deja vu? Jangan lupa komen di bawah ya.